Pengembalian Adeline Lis, pertaruhkan wibawa negara. Hubungan antara Indonesia dan Singapura pada dasarnya berjalan baik selama ini, kecuali terkait pemulangan koruptor. Pemulangan koruptor yang kabur ke negeri itu menemui banyak rintangan. Kendala utamanya ialah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura belum aktif. Sudah 14 tahun perjanjian ekstradisi itu diteken, tapi tak kunjung aktif hingga kini. Tidak aktif karena belum diratifikasi parlemen. Padahal dengan perjanjian itu, kedua pemerintahan terikat kesepakatan untuk mengembalikan ke negara masing-masing siapapun yang terlibat tindak pidana. Meski perjanjian ekstradisi belum aktif, Singapura bukanlah negara jauh. Ia tetangga dekat yang dalam banyak hal juga bergantung pada Indonesia. Karena itu, hubungan baik kedua negara mestinya memudahkan pengembalian koruptor dari Singapura ke Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Fakta bicara lain. Pengembalian buron Adeline Lis tidak semudah yang diinginkan Jakarta. Adeline ditangkap otoritas Singapura pada 2018 setelah imigrasi negara itu menemukan data yang bersangkutan menggunakan nama Hendro Leonardi. Adeline mengaku bersalah dalam persidangan di Singapura. Atas dasar itu, pengadilan Singapura pada 9 Juni menjatuhkan hukuman denda 14.000 Singapurian dolar mengembalikan paspor atas nama Hendro Leonardi ke pemerintah Indonesia dan mendeportasi Adeline Lis ke Indonesia. Proses pengembalian Adeline ke Indonesia ternyata rumit. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta Adeline diterbangkan dari Singapura langsung Jakarta. Akan tetapi, otoritas Singapura menolak memulangkan Adeline menggunakan pesawat sewaan yang rencananya akan dipakai tim penjemput dari Kejaksaan Agung. Pemulangan Adeline mempertaruhkan wibawa negara ini. Indonesia harus terus-menerus berkomunikasi dengan Singapura agar buronan selama 13 tahun itu dipulangkan sesuai keinginan Jakarta. Patut diapresiasi kegigihan Kedutaan Besar Indonesia di Singapura yang masih menahan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP Adeline. Akibatnya, Adeline batal terbang ke Medan kemarin. Kekuatan diplomasi Indonesia sangat menentukan kepulangan Adeline. Apalagi saat ini yang bersangkutan di bawah pengawasan otoritas keimigrasian Singapura, bukan di bawah pengawasan Indonesia. Kita percaya bahwa Singapura tidak mau dicap sebagai negara surganya koruptor, sehingga Adeline benar-benar diawasi dan dipulangkan ke Jakarta secepatnya. Adeline harus secepatnya dibawa ke Jakarta untuk menjalani hukuman, sebab Mahkamah Agung pada 31 Juli 2008 menghukum Adeline selama 10 tahun penjara serta membayar uang pengganti 119,8 miliar rupiah dan dana reboisasi 2.938 juta US dollar. Kejaksaan kesulitan mengeksekusi terdakwa kasus pembalakan liar di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Itu karena tidak diketahui keberadaannya selama ini. Kasus Adeline sekaligus menggambarkan wajah buram hukum negeri ini. Ia ditangkap di Beijing, Tiongkok pada 2006, akan tetapi Pengadilan Negeri Medan pada 2007 membebaskan terdakwa pembalakan liar tersebut. Sejak itu, Adeline tidak diketahui lagi keberadaannya sampai tersiar kabar terkait kasus paspornya di Singapura. Sejauh ini, masih ada puluhan koruptor berkeliaran di luar negeri. Dalam konteks mengembalikan buron itulah, Indonesia perlu mengaktifkan perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Jangan sampai perjanjian itu terus terganjal oleh perjanjian kerjasama di bidang pertahanan. Sebaik-baiknya perjanjian ekstradisi, tentu jauh lebih baik menjaga rumah sendiri agar para maling uang rakyat tidak bebas melarikan diri ke luar negeri. Kaburnya para koruptor itu memperlihatkan sisi lemah penjagaan negeri sendiri. Jangan-jangan begitu banyaknya penjahat yang kabur ke luar negeri karena ada persekongkolan aparat. Jangan sampai itu terjadi.